kita akan langsung saja untuk ke videonya. Kita buka dulu. Nah, ternyata di sini di sini ada terdapat 6 pin, di mana angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, di sini sama untuk tekanan settingannya dari atas ini. Ini untuk adjust tekanan freon yang akan kita mainkan. Kemudian di sini ada untuk diferensialnya, dan di sini ada untuk adjust tekanan high pressure-nya. Kemudian di sini ada tombol trip. Nanti kalau misalnya terjadi trip, kemudian kita bisa reset dari sini. Nah, sekarang saya sudah pasang untuk kabel netralnya yang warna biru ke lampu pilot, kemudian ke kontaktor, sama yang ini ya, yang ini belum kita pasang. Nanti kita akan pasang satu persatu. Nah, sekarang kita langsung saja untuk cara perakitannya. Saya siapkan dulu kameranya. Di sini untuk covernya sendiri, di sini ternyata sudah ada wiringnya kawan-kawan. Nah, bisa dilihat di sini untuk 1 dan 2 adalah normally close di pressure low-nya. Kemudian nomor 5 ini dan 1 adalah normally open. Sebelah kanan nomor 6 dan 3 adalah normally close sebagai tekanan high pressure-nya. Kemudian 3 dan 4 merupakan normally open-nya. Ini untuk catatan kita. Kalau nggak ada ini, kita bisa ukur menggunakan tester ya, yang dimana yang NC dan dimana yang normally open-nya. Nah, karena kita sudah tahu, kita langsung saja untuk pasang common-nya. Jadi tadi di sini nomor 6 dan 2 atau 1 dan 3. Ini adalah 1 dan 3, saya ambil di nomor 3-nya sebagai common. Kita pasang di sini. Ini untuk nomor 3. Kemudian kita pasang sesuai jalur powernya. Powernya di sini. Nah, ini powernya. Kita pasang di sini untuk sebagai input common-nya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita ambil nomor 3 ya, sorry, saya bukan nomor 6 tapi nomor 3. Kemudian kita bypass yang nomor 6 ini, NC-nya, NC dari high pressure. Kita bypass ke nomor 1. Ingat-ingat ya di sini, karena di sini kita akan pakai untuk bagaimana biar ada trip dan low press. Ketika terjadi low press, ini akan bekerja. Baik, sudah ya. Di sini kita pasang di nomor 6 dan nomor 1. Kemudian untuk low press-nya kita pasang di nomor 2 di sini. Kita pasang di nomor 2. Ya, seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke kontaktor beban. Kita masukkan di sini kontaktor beban di Tor 95 NC ya, yang dari nomor 2 tadi. Di sini kabel putih kita masukkan ke 95 NC dari tornya. Saya pasang dulu, nanti akan saya perjelas lagi setelah sudah terpasang. Oke, seperti ini. Kemudian dari NC96 NC Tor dari 96 kita masukkan ke coil
A2 nya dari kontaktor. Kita menggunakan kabel warna putih, masih putih. Pelan-pelan saja ya kawan-kawan, agar bisa kita pahami. Sekarang saya lepas dulu. Nah, mungkin seperti ini akan lebih terlihat. Dari 96 kita menuju ke kontaktor A2 untuk menghidupkan koilnya. Oke, jika sudah, kita kembali. Setelah itu kita kembali lagi ke pressure switch-nya. Kameranya agak susah soalnya. Kita ambil pin nomor 4 yang paling atas sendiri dari high pressure-nya. Kita ambil, kita menggunakan kabel yang berbeda biar lebih jelas. Nomor 4 dari high pressure-nya kita pasang. Jika sudah, kita masukkan ke lampu indikator sini ya, di indikator trip. Oke. Jika sudah seperti ini, maka kontaktor dan pressure switch ini sudah bisa bekerja. Tapi karena belum ada tekanan dan kita akan lanjutkan untuk rakitnya. Di sini saya perlu untuk lampu satunya lagi adalah trip dari kontaktornya. Kita jumper kabel Tor dari 95 yang tadi, yang ini kita jumper ke kontak NO98, kemudian 97 nya kita pasang untuk lampu tripnya. Saya pasang dulu. Nah, seperti ini ya, kita bypass dari kontak NC95, kita bypass atau kita jumper ke 98, kemudian kita ambil yang 97 ini untuk ke lampu trip ini. Oke, dan kita semuanya sudah terpasang. Nah, seperti ini rangkaiannya. Ini kabel colokannya atau dari sumbernya lah, anggap saja ini dari sumber. Dan kabelnya ini ya, ini dari sumber biru sama coklat. Kemudian yang coklat ini atau apinya kita pakai untuk sebagai common kabel warna hitam. Kabel warna hitam yang ini di nomor 3. Kemudian nomor 6 kita bypass atau kita jumper ke nomor 1. Kemudian yang untuk yang kabel putih ini adalah low press-nya. Kita masukkan ke kontaktor NC95. Dari 95 kita jumper lagi ke
kontak 98 di nomor normally open. Kemudian NC96 nya kita pakai untuk coil. Nah di sini yang warna putih, kemudian ini adalah netralnya yang warna biru. Kemudian yang 97 nya kita pasang untuk indikator lampu tripnya, trip daripada overload ini atau teornya. Kemudian satu lagi kita pasang kabel yang warna merah ini di kontak high press nomor 4. Kita pasang ini kabelnya ya. Kita pasang di lampu indikator untuk tripnya yang warna kuning. Dan sekarang saya akan pasang untuk sumbernya, itu powernya. Ya, sumbernya udah terpasang, bisa dilihat tangan. Dan di sini juga sudah ada harusnya ya. Nah yang warna putih ini nomor satunya sudah ada, dan atasnya atau warna putih ini belum ada apinya atau arusnya karena tekanannya belum kita isi, dan sekarang akan kita isi. Oke, saya pasang dulu untuk. Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini ya. Oh ya, sebelumnya kita perhatikan dulu untuk settingan awal. Kita pasang untuk low pressure-nya di 44 PSI atau 3 bar. Kemudian di sini high pressure-nya kita setting dulu di angka 290 PSI atau 20 bar. Oke, di sini arusnya masih standby. Sambil kita periksa dulu untuk kabelnya apakah sudah terpasang semua. Oh, yang ini belum dapat arus nih. Ya, di sini belum dapat arus. Kita copot dulu untuk arusnya. Nah, sudah saya pasang kabelnya yang ini untuk lampu indikator ke kontaktor A2 nya. Sekarang kita bisa pasang lagi powernya. Kita cek dulu. Oke, ternyata sudah masuk. Dan sekarang tekanannya kita pasang ini ya. Kita lihat sama-sama dari tekanan pressure ini. Begitu pressure-nya mencapai atau di atas 44 PSI atau di atas settingan kita, maka NC dari low-nya akan berubah menjadi NO seperti ini. NO-nya berubah menjadi NC seperti ini, maaf. Nah, ini bocor ini malah, nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini tekanannya, ini karena bocor jadi turun tekanannya. Kompresor sedang atau beban ini sedang running. Nah, kemudian di bawah dari 44 ini kan turun di bawah 44, maka si beban kontaktor ini akan off seperti ini. Saya perbaiki dulu untuk selangnya, ini ada yang bocor, maaf. Oke, sudah aman. Kita lanjut ya. Kita ulangi lagi. Tekanan jika melebihi dari tekanan yang kita setting, maka dia akan mengontak dan menyambung ya. Oke, kita pasang di pressure-nya mencapai 250 PSI. Kemudian kita lihat settingan di sini, kita setting di 290 PSI. Maka si beban atau kontaktor ini tetap menyala. Bagaimana jika tekanan ini, tekanan unitnya
kurang atau melebihi dari batas yang kita setting. Sekarang kita turunkan untuk ketika kita setting tekanan dan tekanan di unit ini melebihi dari settingan ini, maka pressure switch ini akan protect dan kontaktor ini akan off, sehingga lampu ini juga off, digantikan dengan lampu trip yang menyala. Sekarang kita lihat. Nah, ini jika terjadi trip ya. Kenapa trip? Karena gini. Sekarang kita perhatikan. Di sini batas yang kita setting adalah 145 derajat, 145 PSI tekanannya, sedangkan tekanan di unit ini mencapai 250 PSI. Artinya tekanan di unit melebihi batas yang kita setting. Makanya si unit beban ini atau kontaktor ini tidak akan bekerja karena di sini trip. Kalau kita lihat, maka di sini arusnya berpindah. Yang sebelumnya arusnya ada di sini, sekarang pindah ke sini, dan low pressure-nya juga otomatis akan off. Baik, sudah ya. Ini sekarang tinggal kita tes untuk thermal overload-nya. Kita naikkan ulang dulu sebelumnya. Nah, kita naikkan seperti semula di 290 PSI, sedangkan di unit ini masih 250. Tapi lampu indikator trip masih nyala. Kenapa? Karena kita harus mereset dari tombol sini. Kita tekan saja, maka dia akan otomatis mereset lagi. Nah, kemudian jika ada terjadi beban dari beban yang berlebih dari kontaktor sini atau beban yang ada di motor ini, kontaktor ini, maka sesuai kita settingan juga di sini ada untuk batas arus kerjanya. Nah, di sini ada 4, 5, 6. Ini adalah menunjukkan settingan ampere dari thermal overload-nya. Ketika melebihi, maka ini akan terjadi trip seperti ini. Nah, terjadi trip seperti itu. Ini menandakan lampu trip ini, kontaktornya yang atau thermal overload ini disconnect, dan unit dari beban ini akan mutus atau akan off. Jadi cukup sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami untuk cara perakitan, bagaimana cara merakit kelistrikan atau pengawatan kabel dari pressure switch ini, dan sekaligus kita di sini belajar juga untuk cara kerja dari thermal overload ini, atau kita perakitan dari kabel untuk perakitan tombol lampu pilot atau indikatornya. Cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.